Saat Toyota Kijang sukses dalam penjualannya di Indonesia, Isuzu mulai tergiur untuk pasar MPV. Akhirnya dibuatlah Isuzu Panther untuk menyaingi Toyota Kijang. Banyak keunggulan Isuzu Panther di berbagai aspek dibanding Toyota Kijang. Mesin lebih bertenaga, lebih irit, kabin lebih luas, dan suspensi lebih empuk. Penasaran dengan mobilnya? Simak terus video berikut. Siapa yang tak kenal rajanya diesel? Mobil ini memiliki penjualan yang sangat laris di Indonesia karena sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Awet, tangguh, irit BBM, dan torsi melimpah. Awalnya, Panther diluncurkan pada tahun 1991 berupa pick-up yang dikaroseri. Yang merakit adalah PT Panja Motor. Variannya ada Golden, Sparta, Miyabi, dan Bravo. Mesinnya adalah C233 2300 cc. Di tahun 1993, Isuzu Panther bukan lagi dirakit oleh PT Panja Motor, tetapi dirakit oleh PT Pulau Gadung Pawitra Laksana. Variannya ada standar, deluxe, grand deluxe, dan high grade. Di tahun 1996, Isuzu Panther mengalami facelift. Perbedaan yang signifikan ada pada mesinnya yang menjadi 2500 cc dan lebih banyak variannya. Di tahun 2000, Isuzu Panther hadir dengan generasi kedua. Julukannya itu adalah Panther Capsule karena desainnya yang membulat. Di generasi kedua ini memiliki dua pilihan mesin, yaitu 2500 cc naturally aspirated dan 2500 cc turbo. Untuk Panther generasi kedua ini, ada yang memiliki transmisi matic. Di tahun 2004, Isuzu Panther mengalami facelift. Perbedaannya ada di bentuk lampu, grill, fog lamp, dan interior. Sampai sekarang Isuzu Panther masih dijual, tetapi sudah tidak diproduksi lagi. Sejak tahun 2017, penjualan Isuzu Panther memang sangat menurun drastis karena tidak ada pembaharuan dibanding kompetitornya. Tetapi di tahun 91 sampai 2004, mobil ini lagi jaya-jayanya. Karena mobil ini sangat memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia. Awet, irit BBM, dan torsi melimpah. Masalah desain balik ke selera masing-masing. Tetapi kalau menurut saya, Toyota Kijang lebih elegan, sedangkan Isuzu Panther lebih garang. Desain mobil ini juga serba mengotak dan banyak lekukan tegas, khas 90-an. Mobil ini juga sebenarnya ada yang dimodifikasi. Contohnya ini pelek. Pelek ini pakai Panther yang facelift 2500 cc. Kemudian bannya ini udah bukan diameter standarnya lagi. Nah, terus nih, lampu sama grill itu pakai Panther facelift yang 2500 cc. Untuk ubahan di interior itu udah ganti setir, speedo, ganti jok, terus ada tambahan kulkas. Kemudian ini kode bodinya ini TBR52. Kalau yang facelift itu TBR54. Sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan sih. Yang paling signifikan itu di mesinnya yang facelift itu udah 2500 cc. Terus ada perubahan sedikit di eksterior dan interior. Mesinnya ini adalah C233 2300 cc 4 silinder diesel. Dan ini masih berteknologi indirect injection. Tenaganya 72 horsepower di 4300 rpm, torsinya 140 Nm di 2400 rpm. Ini torsinya udah melimpah banget di rpm bawah. Jadi untuk stop and go ini enak banget. Gue denger ini gue baca di artikel ya. Untuk mesin yang 2300 cc-nya ini katanya lebih badak dibanding yang 2500 cc. Yang 2300 cc-nya ini katanya bisa jalan 500.000 km tanpa turun mesinnya. Itu gue baca di artikel ada tuh. Mesin ini juga punya ciri khas getarannya itu sangat dahsyat sekali dan itu turun-temurun. Panther zaman sekarang juga getarannya itu luar biasa, ciri khas banget. Uniknya nih, lu pegang setir, pegang persneling, kayak gitu.
Mobil ini dilengkapi hose pump. Fungsinya adalah memompa bensin yang sudah mau habis. Karena mobil ini masih berteknologi indirect injection, jadi bensinnya tidak langsung disuntikan ke ruang bakar. Makanya di mobil ini tersedia cup. Nah, kalau di Isuzu Panther ini bodinya itu Isuzu Total AC. Jadi ini bodinya bebas dempul. Nah, untuk material bodinya ini besi cuy. Jadi kuat banget nih ya. Tuh, besi cuy. Bener-bener kuat banget. Karena ini awalnya pick up yang dikaroseriin. Nih, lihat nih. Sebenarnya di sini ada bekas lasnya nih. Nih, ada bekas lasnya ya. Nah, itu sebenarnya desainnya itu ngeganggu di situnya aja sih. Suspensi depan udah torsi, kalau yang belakang ini masih pakai per daun. Dan Isuzu Panther ini punya bantingan yang sangat empuk banget. Dan empuknya itu mengayun. Kalau dibandingkan sama Kijang untuk bantingan suspensi, wah Panther unggul banget sih. Kalau rem depan itu udah cakram, kalau yang rem belakang ini masih tromol. Oke, ini lampu belakang udah bukan standarnya lagi. Ini udah diganti yang versi kristal. Terus kalau kita lihat ya di desain belakangnya ini bener-bener mirip banget sama Toyota Kijang. Bedanya nih cuman di sini nih. Kalau Toyota Kijang tuh bumpernya sedikit ada di bawah sini terus lempeng dari ujung ke ujung. Nah, kalau di Isuzu Panther ini dia bumpernya tuh kayak sebagian gitu. Nah, terus kepotong karena ada footstep-nya di sini. Itu yang paling menonjol sih. Nih. Di dalamnya itu ada handle-nya. Jadi handle-nya ini buat buka dari dalam, jadi kita nggak repot-repot nyuruh orang dari luar gitu. Nah, terus kalau kita lihat nih dalamnya nih. Nih, dalamnya itu model joknya itu berhadap-hadapan. Dan kalau dipaksain ini sebenarnya bisa, kalau anak kecil bisa 6 orang, kalau orang dewasa bisa 4 orang. Cuman ini karena ada tambahan subwoofer, jadi kayaknya cuman muat 1 orang doang sih. Karena ininya ketahan nih. Gitu guys. Untuk di interiornya ini sangat sederhana sekali ya. Dan yang gue suka di interiornya sangat banyak tempat penyimpanannya atau kompartemennya. Nih, contohnya nih. Di dashboard ini bisa muat beberapa barang ya. Contohnya buku dan bisa naruh tisu juga. Terus dia punya laci yang menurut gue ini gak terlalu gede-gede amat, tapi sangat cukup. Di konsol tengah ini ada beberapa tempat kompartemen ya. Contohnya di sini ini bisa buat naruh koin. Nah, kemudian di sini ada kulkas, ini tambahan sih. Pengaturan AC juga cukup sederhana ya, hanya ada arah sembur sama temperatur. Di sini ada lighter ya, kemudian ini head unitnya masih single din. Ini persnelingnya 5 percepatan manual ya. Kisi AC juga menurut gue unik karena kenapa? Biasanya mobil-mobil yang seangkatan sama Panther ini, biasanya AC-nya itu kayak tempelan, jadi di bawah sini. Nah, kalau Isuzu Panther ini AC-nya udah menyatu sama dashboard. Dan ini dashboardnya soft touch loh, walaupun ini nggak di semua sisi ya. Kemudian untuk pengaturan jok, nah ini dia nih slidingnya nih. Nah, terus ada reclining juga, cuman belum ada seat adjuster. Nah, kalau di sini ada cuk nih, karena masih indirect injection. Ini di sini ada double blower, ini dari sananya ya, bukan tambahan. Plafonnya ini dari Bludru, jadi terkesan mewah sih kalau menurut gua. Ini salah satu keunggulan Isuzu Panther. Nih, kabinnya itu luas banget, legroomnya itu masih kesedia banyak, headroomnya juga masih lumayan. Ini salah satu keunggulan Isuzu Panther. Nah, karena ini joknya udah nggak standar, jadi ada armrest nih di sini. Nah, di sini juga ada. Nah, gitu. Ada lagi salah satu modifikasi. Jadi sama yang punya ini udah diganti power window ke semua pintu. Ini kalau Anda perokok di sini juga bisa nih, ada asbak di sini. Posisi pengemudi di Isuzu Panther ini menurut gua sangat ergonomis sekali ya. Beda gitu dengan Kijang. Kalau Kijang itu dia rasanya tuh masih nunduk. Kalau di sini bener-bener kita tuh dia posisi joknya sangat santai dan nggak nungging. Yang bikin pegel itu kan nunggingnya. Nah, kalau ini bener-bener santai banget. Visibilitas di mobil ini juga sangat luas, bener-bener luas banget. Dan kita tuh nggak tenggelam sama dashboard ya. Kekedapan di mobil ini sebenarnya suara luar tuh kedap, cuman yang masuk itu suara mesinnya. Emang ciri khas Panther itu dari turun temurun itu suara mesin itu masuk ban ke dalam,
dan getarannya itu lumayan parah. Untuk bantingan suspensi di mobil ini bener-bener empuk banget loh. Cuman sama ownernya ini Vera udah sedikit dikerasin karena standarnya itu body roll itu lumayan berasa banget. Tapi kalau standarnya itu suspensinya itu bener-bener empuk banget, dan empuknya itu mengayun. Kan ada yang empuknya stiff gitu kan, yang tiap kita kena lubang itu bakal balik lagi. Nah ini bener-bener mengayun, makanya ini suspensinya bener-bener nyaman banget. Kalau soal akselerasi, menurut gua mobil ini enak banget di putaran bawah ya, terutama tuh di ya sekitar 2000 rpm lah, sekitar segitulah. Di atasnya itu udah mulai ngempos, karena memang ini untuk dibuat untuk medan-medan yang berat seperti tanjakan. Jadi kita pas di RPM rendah kita nggak perlu nginjek gas dalam-dalam, kita cukup nginjek gas sedikit aja itu mobilnya udah laju banget. Nah ini untuk feel persnelingnya itu jaraknya itu jauh-jauh, bener-bener jauh. Dan pas kita pegang itu getarannya itu dari mesin itu berasa banget. Itu emang ciri khas Panther ya. Kalian tahu lah yang pakai Panther kayak gimana rasanya, getarannya itu ciri khas banget. Untuk feel steer ini belum memakai EPS, masih hidrolik biasa. Tapi feel-nya enak, jadi kita tuh ke jalan feel-nya jadi lebih ada gitu. Kesimpulannya, Isuzu Panther memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah mesin yang badak, irit BBM, material bodi yang kuat, suspensi lembut, AC dingin, banyak tempat penyimpanan, dan kabinnya luas. Kekurangannya adalah memiliki getaran mesin yang sangat dahsyat, body roll yang lumayan terasa, dan memiliki gas buang yang buruk. Intinya dengan pajak 500.000 sampai 700.000, mobil ini masih sangat worth it dibeli di zaman sekarang. Apalagi spare partnya tergolong mudah dan murah, jadi tidak perlu pusing untuk perawatan di mobil ini. Tetapi jika Anda mementingkan desain yang modern serta teknologi yang canggih, mobil ini tidak cocok untuk Anda. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.